Pemirsa Banjarmasin Bos Drop, inilah kondisi jalan poros di Desa Pagetan Besar, Kecamatan Takisong, Kabupaten Tanah Lot, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berada dekat dengan perbatasan dengan Desa Takisong. Yang tergerus ambrol putus total sepanjang lebih dari 20 meter kalau kita lihat seperti kondisi yang ada ini. Dan sementara di tempat ini arus air masih begitu kencang. Saat ini Kepala Dinas PUPR Tanah Laut bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Tanah Laut bersama Camat Takisong dan Kepala Desa Pagetan Besar sedang berdiskusi terkait kondisi ini di jalan utama yang putus menuju ke Desa Pagetan Besar dan juga menghubungkan ke Desa Tabanyo ini untuk menentukan teknis penanganan yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Pohon-pohon kelapa yang ada di pesisir Desa Pagetan Besar yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa ini, seperti yang kita lihat, juga tumbang oleh gerusan banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu yang begitu kuat, yang kemudian berdampak ambrol dan putus totalnya jalur poros yang menghubungkan Desa Takisong dengan Desa Pagetan Besar dan juga ke Desa Tabanyo, dua kampung nelayan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga kedua kampung nelayan tersebut saat ini bisa dibilang terisolasi, nyaris terisolasi, karena jalan poros utama ini putus total. Memang ada jalur alternatif lain, yakni melalui Pulau Sari di Muara Ayani, tembus Maluka Bolin di Seraden Kurau. Namun untuk jalur ke Pelihari itu memutar cukup jauh, dan ini adalah jalur utama untuk menuju ke Kota Pelihari. Kita prioritaskan adalah jalan alternatif, yaitu ini. Yang penting masyarakat supaya bisa lewat, ya, terutama distribusi logistik kita upayakan dan kita segera tangani. Makanya kan hari ini ada beberapa material yang sudah masuk, dan insya Allah alat juga nanti kita kirimkan ke sini, sehingga nanti penanganan yang putus di daerah ini bisa kita tangani secepatnya. Estimasinya Pak, kira-kira? Estimasi kita secepatnya, karena kondisi air kan masih mengalir, ya, tapi kita membentuk itu supaya menjadi satu aliran saja. Kita keruk supaya jadi satu aliran, ditabat lagi, ya, ini tabuk supaya alirannya lebih cepat lagi. Kalau untuk penanganan permainan kira-kira tahun kapan? Kita ajukan tahun ini. Mudah-mudahan didukung nih, kemudian ada Pak Ketua ini Komisi 3 dan langsung meninjau ke lapangan, dan kita minta dukungan beliau. Baik jembatan maupun jalan-jalan yang ada di sini. Kalau ini nanti pasti jembatan berbanyak konstruksinya tuh. Kalau kita tidak jembatan, kita ada pakai judit atau 8 judit, nanti kita jejer, baru kita bentuk badan jalan lagi. Kita sudah langsung terjun ke lapangan. Memang ini infrastruktur kita luar biasa hancurnya, terutama yang ini tadi titik pertama ini lebih kurang 35 meter, kemudian lebih kurang 400 meter dari sini kita terdapat lagi ada satu badan jalan yang habis. Nah, dari situ setengah kilo lagi ada lagi satu, jadi ada 3 titik di sini. Nah, tadi sudah dihitung-hitung, diantisipasi oleh PU, Dinas PUPR. Ini masih dalam pengumpulan data-data seperti apa langkah selanjutnya. Yang jelas ini diharapkan supaya bisa diseberangi dulu oleh jalan kaki. Nanti ada yang dibuatkan karung-karung dulu, dikarungi supaya air banyak itu kada nyebrang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin ini akan kita bawa rapat di Dewan seperti apa biayanya. Kalau kita mengandalkan dana APBD pasti tidak cukup, apalagi setanah laut kan ini. Karena itu kita memang perlu harus banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pusat juga. Untuk penanganan cepat langkah jangka pendek, Ini buat siring, jembatan Pak. apa ya? Dibuat siring dulu, nanti supaya masyarakat bisa nyebrang kaki dulu. Itu langkah pertama. Karena ini lumayan juga pakai kelotok masyarakat menyeberang. Ya. Dan itu nyebrangnya 10.000 sampai 20.000 satu orang. Kesian juga masyarakat kita. Tadi sudah kita sampaikan dengan Pak Kepala Dinas, 1 hari 2 hari ke depan ini sudah ada yang bisa dilewati dengan jalan kaki.